dulu nih tadi hasil sidang putusannya kalau boleh tahu. Ya, Jelaskan. hasil sidang putusan memang dari putusan majelis hakim kita hormati. Apapun yang diputuskan majelis hakim itu kan hak kewenangan majelis sendiri. Dan kita juga punya hak secara hukum apabila tidak puas diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum banding. Jadinya saya udah tadi bicara via telepon dengan klien kami Jonathan Brisi. Dia katakannya kurang puas dengan putusan itu. Kemungkinan banding. Jadi banding ini ya kita akan laksanakan dalam beberapa hari ini, dan apa-apa yang kita ajukan di gugatan rekonvensi juga hanya hakim mengabulkan turun. Jadinya seharusnya diminta 80, itu dikabulkan, jadinya Ijong diputuskan untuk membayar untuk hadonah anak itu 30 juta. Plus per tahun adalah 10% kenaikan. Begitu juga untuk masa iddah itu tidak ada dikabulkan, dan mut'ah diberikan hakim kepada kita, kepada kami untuk membayar 50 juta. Tapi itu semua kan ini belum inkrah namanya. Tergantung kepada klien kami Jonathan Brisi bisa terima atau tidak. Kalau tidak ya kami akan laksanakan upaya hukum kami itu. Keberatan soal apa sih tadi maksudnya? Karena Ya. uang nilainya atau Nilai nominalnya Bukan nilai nominal, jadinya apa yang kita ajukan di rekonvensi kita itu di hampir semua tidak dipertimbangkan. Jadinya di sini ya kita juga mengajukan gugatan rekonvensi itu, dan itu juga dasar kita juga nanti mengajukan kalaupun nanti adanya pengajuan banding. Nah, jadi untuk semua apa yang sudah kita laksanakan, kita sudah berupaya dengan mengajukan dasar-dasar hukum juga. Tapi tetap di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan ini punya kewenangan untuk memutuskan. Itu aja. itu apa sih yang diutarakan dari saya tadi di Ya. Ijong sendiri, apa yang diutarakan di persidangan? Ya saya utarakan apa yang seperti saya katakan tadi. Jadi prinsipnya gugatan rekonvensi kita itu tidak semuanya kabulkan ya, Bang? dikabulkan, hanya sebagian yang seharusnya diminta gugatan perceraian 80 juta, jadinya turun menjadi 30 juta. Dan begitu juga hak anak, hak asuh itu diberikan kepada penggugat, tapi dengan catatan setiap waktu Ijong punya hak untuk melihat anak. Itu intinya. Om melihat hasil putusan nih sebagai Ya, orang saya, tua. saya sih mengikutinya bahwa ini kan secara hukum Islam ya. Jadi saya sendiri kan memang sarjana hukum, saya mengertilah pasal-pasalnya. Jadi saya sih agak kecewa, cuman kalau itu sudah keputusannya ya mau gimana, kita masih punya kesempatan 14 hari kalau nggak salah untuk banding, ya kan? 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya, karena kan si Jonathan itu juga belum ada pekerjaan tetap yang menghasilkan bulanan. Iya. Jadi mungkin tadi saya makanya telepon dulu mau ngadapi kalian, saya mau tanya Jonathan dulu, ini banding nggak? Ternyata dia sudah kabar ke Pak Bangun bahwa kita banding gitu. Cuman ya infonya kalau saya sih mau nekankan setelah hari ini jangan lagi Dena pakai nama Frizi, ya kan sudah diputuskan. Termasuk di sosmed semua ya, Bang? Termasuk dimanapun jangan pakai nama Frizi, karena itu akan mengganggu banyak masalah gitu loh. Jadi nanti semacam kayak membayang-bayangi, ya kan? Ijong juga kalau mau cari istri lagi kan susah, ya kan? Jadi itu juga satu saya tidak suka, tolong diturunkan nama Frizi, itu aja. Nah kalau masalah ini, putusan ini kita serahkan ke Bangun, dan saya harap Ijong banding aja. Karena kan sebenarnya di itu juga dia tidak minta hak asuh ya. Tidak. Dia tidak ada minta hak anak asuh. Dia hanya minta hak perwalian. Artinya hak perwalian itu minta uangnya saja. Kalau hak asuh tidak ada dia minta di dalam gugatan. Kenapa hak asuh ke dia? Kalau masalah punya waktu, dia juga kerja, pulang-pulang malam, nggak pulang ke rumah juga nggak ada masalah. Ijong juga nggak itu, gitu loh. Jadi ya kita lihat aja, mungkin si Jonathan akan banding. Soal rumah yang
saat ini ditempati bang? Rumah akan dijual supaya mereka berbagi. Dan pihak sana juga sudah setuju. Tapi Sudah. kan, Sudah setuju. Jadi itu aja. Dan perlu digarisbawahi seperti yang dikatakan Bapak Beni tadi. Jadi di gugatan itu penggugat tidak mengajukan untuk hak asuh. Nggak ada hak asuhnya, kok Hak bisa dia pemeliharaan. menang? Dia hanya minta hak Perwalian. 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 Hak perwalian itu sama dengan uang. Jadi dia minta uang aja, hak asuh nggak ada. Kok bisa didapat hak asuh ya kan? Agak aneh kan? Di rekonvensi kita yang meminta hak asuh. Hak asuh atau pemeliharaan. Jadinya ya contohnya begini, saya katakan. Kita mau beli sesuatu kan harus minta, kan begitu. Sama seperti hukum acara. Jadi kalau nggak diminta kok diberi. Kita yang minta tidak diberi. Ini yang salah satu kemungkinan besar kita akan ajukan upaya. Iya itu Upaya aja hukum. gitu. Tidak ada permintaan untuk hak asuh, kenapa dikasih hak asuh gitu kan? Dia kemudian kan pertimbangannya juga karena Ijong sendiri di Jakarta tinggal sendiri. Kalau misalnya nanti asuhnya ada di tangan Ijong, anak-anak nanti sama siapa? dari awal juga nggak pernah diasuh oleh istrinya, emang ada pengasuhnya 2 orang, ya mereka sama-sama gitu loh. Jadi Tapi- itu bukan alasan. Bukan alasan, karena kan kita kan tahu bagaimana tipikal seorang ibu yang sayang anak sama enggak gitu. Kita kan tahu itu. Jadi ya, dan dia kan mungkin orang yang modern, yang mau kerja dan lain sebagainya, tetap aja nanti hak asuh juga sama pengasuh juga. Cuman Berarti masalahnya kan anehnya lucu gitu. Tidak ada diminta hak asuh tapi dikasih ke dia. Aneh nggak? Aneh kan? Itu aja. berarti Jadi agak bandingnya sedikit itu kecewa ya, Ben? soal nafkah Iya. sama Hasilnya itu ya. agak sedikit kecewa ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau saya pribadi sih nggak kecewa, cuman tidak fair aja kali ya. Tidak fair aja gitu loh. Saya di sini mau menekankan supaya Ijongnya juga banding aja, dan setelah perceraian ini tolong Dena itu jangan pakai nama Frizi lagi. Lebih ditekankan. Tekankan jangan pakai nama Frizi, bisa masuk salah hukum nanti dia tuh.